Nah, kemudian yang ketiga, dasar daripada ibadah itu adalah tauhidullah. Jadi tauhidullah, ketauhidan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, la ilaha illa huwa. Mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa, ya. Mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Quran surat At-Taubah ayat ke-31. Jadi ibadah harus didasari dengan tauhidullah. Jadi ibadah itu harus berdasarkan ketauhidan. Ya, harus paham, jadi tauhid, ya, ketauhidan. Inilah seruan Rasul sepanjang sejarah. Hal ini karena setiap amal ibadah yang tidak didasari dengan tauhidullah, maka ia pasti tertolak, ya. Allah telah meletakkan dasar ini yang dibawa oleh setiap Rasul sepanjang sejarah. Setiap Rasul, setiap para Nabi itu selalu mengajak kepada ketauhidan, ya. Jadi dakwahnya itu mengajak kepada ketauhidan. Seluruh para Rasul, seluruh para Nabi itu mengajak supaya bertauhid kepada Allah. Itu kalau nggak salah di surat An-Nahl ayat ke-36, ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Ya, setan lah, iblis. Ya, setan itu ada yang bentuk jin, ada yang bentuk manusia. Jadi yang jelas sifatnya itu adalah ingkar kepada Allah. Jadi baik jin maupun manusia yang ingkar kepada Allah itu adalah taghut disebutnya, gitu ya. Ingkar kepada Allah. Ya, jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah, seruannya adalah menyeru kepada ketauhidan, yaitu menyeru untuk menyembah Allah saja dan menjauhi taghut, ya. Menjauhi daripada taghut itu tadi, ya, iblis, ya, ajakan-ajakan iblis, setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, ya. Nah, terus lanjut, ya. Tadi, ya, jadi kalau tanpa ada dasar tauhidullah, ketauhidan, maka ibadahnya tertolak. Itu, ya, ibadahnya tertolak. Kemudian yang keempat, ya, jadi dasar daripada ibadah kepada Allah itu harus ijtanibut taghut. Harus menjauhi taghut, tidak bisa hanya beriman kepada Allah saja tanpa menjauhi taghut. Jadi beriman kepada Allah harus. Jadi makna la ilaha illallah itu kan dua, penetapan dan peniadaan. La ilaha illallah, ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan, ada isbat, ada nafiu, ya. Jadi ada yang diambil, ada yang dibuang. Yang diambil apa? Yang diambil, yang kita pegang adalah beriman kepada Allah, itu pegang teguh. Tapi tidak cukup hanya beriman kepada Allah saja tanpa kita membuang segala sesuatu yang di luar Allah. Nah, ini yang disebut nafiu, ya, nafi. Makanya kembali terkait tauhidullah atau ketauhidan. Jadi tauhid ini adalah pondasi dasar daripada ibadah. Tanpa kita mengerti konsep tauhid, maka ya bisa jadi tertolak ibadah kita, karena nanti tujuannya pun bisa berbeda-beda kalau kita nggak ngerti terkait ketauhidan atau tauhidullah, ya. Nah, makanya di sini dasar keempat adalah ijtanibut taghut. Jadi memang kita harus menjauhi taghut, ya, harus menjauhi, ya, bahkan harus memusuhi, harus menjauhi. Ada yang diambil, ada yang dibuang. La ilaha itu adalah kalimah nafi. La itu tidak ada, kan, tiada. Ilaha, sembahan. Illallah, hanya Allah. Nah, ini isbat. Illallah itu adalah kalimat isbat, penetapan, gitu, ya. Jadi yang illallah, yang dibuang adalah ilah selain Allah. La ilaha, la ilaha. La itu tidak ada, dibuang, habis, gitu. Yang ada hanya illallah. Dalam semua aspek, dalam semua ruang lingkup kehidupan harus mesti kita sesuai garis-garis yang sudah ditentukan Allah, aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, ya. Jadi kita mah memang orang-orang yang harus disiplin. Mukmin itu orang-orang yang teratur. Jadi harus siap diatur. Kalau kita milih jadi mukmin itu harus siap tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Itu konsekuensinya. Nah, konsekuensi daripada tauhid itu adalah itu. Siap menjadi hamba Allah sejati, siap diri kita diatur Allah, keluarga kita diatur Allah, dalam bermasyarakat juga kita
mengikuti aturan Allah, karena ada aturannya juga dalam bermasyarakat, bersosial, dalam berekonomi juga kita mengikuti aturan Allah. Nah, kemudian dalam hal yang lebih besar, mengurusi negeri pun ada aturannya, gitu kan. Nah, gitu kan. Itulah konsekuensi menjadi mukmin, konsekuensi memegang kalimah syahadah atau tauhid, ya. Jadi memang konsekuensinya kalau dibilang berat ya memang berat, tapi mulia, tapi ujungnya adalah keselamatan, gitu ya. Makanya memang orang mukmin itu di dunia ini diibaratkan penjara, diibaratkan sedang dipenjara karena dikekang ya oleh aturan-aturan yang ketat oleh Allah, tidak bisa seenaknya mukmin itu, ya. Nah, kalau orang kafir bebas, orang kafir mau ngapain aja boleh, ya, orang kafir. Tapi konsekuensi akhirnya mereka di neraka, kan gitu. Nah, maka kan kita lebih memilih hidup bahagia di sana, di akhirat selamat. Ya sudah, di dunia ini jalani saja, ya. Masalah dunia, masalah ekonomi atau materi ya Allah sudah tetapkan kok, tinggal kita ikhtiar saja, kan gitu ya. Jadi gak usah risau, gak usah galau, gak usah gundah gulana terkait urusan dunia ini, jalan aja ikhtiar, gitu ya. Hasilnya seberapapun itu hasilnya, ya syukuri saja. Kalau masalah dunia ini simpel. Justru kita harus mempertahankan keimanan ini untuk supaya selamat nanti di sana, di akhirat, ya. Ya, lanjut ya, yang kelima, dasar daripada ibadah yang harus ada dalam diri kita itu adalah hatta ya'tiyakal yakin. Jadi sampai yakin, sampai datangnya sesuatu yang diyakini, ya. Jadi gak ada ujungnya ibadah kepada Allah itu. Apa sesuatu yang diyakini adalah ajal atau kematian, yaitu Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu sebagian mufassirin, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang diyakini itu adalah ajal atau kematian, ya. Nah, artinya ibadah itu mesti sepanjang hayat. Ibadah itu selagi masih diberi nyawa oleh Allah, maka wajib hukumnya kita mengabdi kepada Allah. Dan ibadah itu kan bukan hanya sholat saja. Segala sesuatu yang memang Allah perintahkan, segala sesuatu yang Rasulullah contohkan, nah, itulah ibadah, ya. Jadi setiap detik, setiap menit juga bisa jadi ibadah asal sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan contoh daripada Rasulullah. Makan jadi ibadah kalau benar caranya. Masuk WC saja bisa jadi ibadah kalau benar caranya, sesuai aturan Allah, sesuai tuntunan Nabi. Bahkan tidur pun bisa jadi ibadah kalau sesuai aturan, kalau sesuai contoh dari Nabi, ya. Jadi bagi orang mukmin itu segala sesuatu bisa jadi bernilai pahala, bernilai ibadah, dan pada akhirnya punya investasi akhirat itu cekil kalau kita ngerti aturan-aturannya, kan gitu, ya. Sesuai lah, ya. Nah, jadi tidak boleh sekehendak hati dalam ibadah itu, tidak boleh semaunya kita. Jadi tidak boleh malas-malasan, tidak boleh bosan, apalagi berhenti, naudzubillah, ya. Karena ya ibadah itu tadi sekali lagi hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah itu sampai datangnya ajal. Nah, jadi ibadah itu harus sampai tuntas, sampai ajal menjemput kita, dan sampai tegaknya din Allah, sehingga din ini atau aturan ini hanya milik Allah semata, sehingga din ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, ya. Nah, jadi artinya ibadah kepada Allah harus dengan kesabaran, keteguhan hati, dengan menyingkirkan halangan-halangan yang ada, menyingkirkan rasa bosan dan malas, ya. Jadi ibadah kepada Allah itu harus sabar, harus teguh hatinya, dan harus menyingkirkan segala halangan-halangan, menjawab lah, ya, setiap tantangan. Jadi bukan dihindari, ya. Jadi dijawab, dihadapi setiap tantangannya. Kemudian menyingkirkan rasa bosan dan malas. Nah, rasa bosan dan malasnya harus dilawan, dibuang, disingkirkan, ya. Nah, untuk supaya sabar, supaya bisa teguh hati, bagaimana, ya? Nah, tadi kembali lagi, jangan berhenti tholabul ilmi, jangan kita menjauh dari Al-Quran, karena kita ini makhluk yang lemah, ya. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kalau enggak ditolong Allah. Cara supaya ditolong Allah, maka kita harus nolong Allah, nolong agama Allah maksudnya, ya, bukan nolong Allah. Bukan nolong Allahnya, tapi menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya, bahkan wa yusabbit aqdamakum, bahkan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Nah, jadi supaya bisa teguh, bisa kuat, bisa kokoh, bisa sabar,
ayolah mulai bukan mulai terus gitu, thalabul ilmi, terus pahami ilmu Allah, bahkan ikut andillah dalam menyampaikan, menyebarkan, mensiarkan ilmu Allah kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang mereka belum mengerti, belum memahami gitu ya. Nah itulah ya, dengan langkah seperti itu otomatis gitu ya, Allah menjadi backing kita, Allah ada di belakang kita, Allah akan menguatkan kita, Allah akan meneguhkan kita. Itu janji Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Nah lanjut ya. Kemudian ibadah kepada Allah adalah pekerjaan yang berat ya. Memang bukan pekerjaan ringan ya. Ibadah kepada Allah itu ya adalah pekerjaan yang berat ya. Makanya banyak ya orang yang nggak sholat itu ya karena berat jadi makanya ini harus dilawan gitu rasa malasnya. Oleh karena itu kita harus menyiapkan hati yang khusyuk, hati yang khudu, sehingga kita mampu melewati rintangan-rintangan dalam beribadah sepanjang hayat. Ya, dikarenakan ibadah ini adalah pekerjaan yang berat, maka kita harus punya hati yang khusyuk, hati yang khudu, sehingga kita mampu melewati rintangan-rintangan dalam beribadah kepada Allah sepanjang hayat. Karena beratnya itu, Allah mengajarkan kalau tidak mampu dengan berdiri, maka dengan duduk ya. Kalau duduk tidak mampu, maka dengan berbaring. Tetapi ibadah itu harus terus ya. Jadi meskipun berbaring ya jalan gitu. Meskipun hanya bisa berkedip ya dengan berkedip. Ya, yang jelas ibadah itu harus terus dijalankan, terus dilakukan, tidak boleh berhenti ya. Sampai pada akhirnya Allah memanggil kita dalam keadaan kita beribadah. Itulah yang disebut husnul khatimah. Jadi untuk kita meninggal dalam keadaan baik itu adalah tergantung hari ini kita ngapain gitu ya. Jadi nggak ujug-ujug nanti husnul khatimah saja gitu ya. Sementara ya sekarang kita malah enjoy poya-poya melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka itu amat sangat minim sekali ya kemungkinan akhirnya bisa husnul khatimah. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, ada juga memang yang terkadang di ujung akhir hidupnya itu hakikatnya Allah lah ya yang menyelamatkan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ibadah itu yang keenam ya, harus di tempat yang mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tempat yang mendapat izin Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang bersih dari najis atau syirik. Jadi beribadah kepada Allah itu tidak bisa di tempat yang kotor. Jadi tempatnya itu harus tempat yang bersih daripada najis dan bersih daripada kemusyrikan ya. Jadi tidak bisa sembarang tempat dalam beribadah kepada Allah itu ya. Ini di Quran surat At-Taubah ayat 108 ya. Terima kasih yang sudah stay dari tadi ya, yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ilmu yang tersampaikan itu bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus ya, dijauhkan daripada sifat nifak, kemunafikan, dijauhkan daripada sifat kemusyrikan ya. Insyaallah jadi setiap live kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, teman-teman. Kita gunakan untuk hal-hal yang berfaedah. Ya, sambil belajar lah ini mah, sambil belajar belajar menyampaikan gitu ya. Jadi ada sedikit ilmu yang Allah titipkan ya, dan memang wajib lah ya yang namanya menyampaikan, yang namanya mengajak kepada kebenaran itu adalah kewajiban kita semua sebagai muslim gitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah ikut gabung, yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidupnya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang hak ya. Dijauhkan, dihindarkan dari segala hal-hal yang buruk ya. Kita dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat nifak, dijauhkan daripada sifat-sifat kemusyrikan, kemunafikan, naudzubillah min dzalik ya. Jadi mohon maaf ya dari saya apabila ada kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang mungkin menyinggung, kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Itu dari kebodohan saya pribadi, adapun benarnya mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.